Mas mau nanya nih untuk pemilihan presiden sekarang nih, apa harapan Mas nih beserta keluarga untuk presiden yang akan datang nih? Untuk presiden yang akan datang sih Mas sebenarnya kan sebagai rakyat nih kan, bagi rakyat umum ya. rakyat umum. Sebenarnya kita sih kalau sebagai sudut kacamata rakyat umum ya, kita menginginkan adanya perubahan ya, yang lebih baik lagi ya. Apa sih yang harus diperbaiki apa gitu supaya yang perlu diperbaiki sebenarnya lebih ke arah anggota DPR-nya kah atau menterinya kah atau presidennya kah? sebenarnya kalau presiden itu mungkin sama ya, kebijakan-kebijakan aja. Kalau dia memilih jajarannya di menteri atau di kabinet yang lebih baik ya, lebih kompeten ya, mungkin dunia usaha atau di Indonesia lebih baik lagi. Industri mudah-mudahan aja lebih berkembang lagi ya. Iya, dunia usahanya lebih baik. Nah, tapi sekarang memang sih dunia usaha udah mulai berkembang kan, udah mulai bergerak karena adanya Omnibus Law ya, salah satunya ya. Undang-undang tenaga kerja ya. Jadi izin usaha tuh sekarang udah mulai satu pintu masuk. Tapi beberapa itu ada yang kurang setuju tuh Mas. Omnibus Law yang tentang kan partai buruh kan menyuarakan Omnibus Law apa ya? Tahu Ciptaker saya ya? sih kontrak ya. Kontrak betul. Iya, PKWT. Kontrak bersama ya. Sebenarnya kalau di luar negeri kan sekarang kan hitungan kerjanya udah per jam tuh. Mungkin kalau buruh-buruh sekarang kan nggak mau seperti itu. Nah, emang sekarang kerja per jam ya? Bukannya per bulan ya? Sekarang kan udah mau diperlakukan seperti itu. Oh, per jam ya? Kemarin aja dampaknya tuh kayak PHK kemarin Mas. Kemarin tuh PHK kemarin, undang-undang Ciptaker aja kita memperoleh cicilan, pesangon dicicil bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin yang keuangannya kurang baik kali ya. Kemudian yang dulunya pesangon itu 31 hingga 32 sesuai dengan masa kerja, sekarang cuma 50% dari penghasilan dipotong. Jadi lebih dikit dong berarti pesangonnya. Betul. Kemarin teman-teman saya juga sempat sebelum pas lagi pandemi kan. Berarti itu maaf kepotong itu yang diuntungkan sebenarnya perusahaan kan, bukan dari karyawan kan? Yang diuntungkan bisa juga perusahaan, bisa juga memang kondisi keuangan finansial. Ya. Iya sih. Nah, kalau yang saya baca di undang-undang Ciptaker gitu, jadi agar perusahaan itu eksis dan masih hidup ya, makanya dibuat kebijakan seperti itu. Nah, kemarin kan pas pandemi banyak banget retail yang turun ya. hengkang Mas. Iya. Seperti Giant ya, Carrefour dan banyak lagi ya retail ya. Saya sih prihatin sih turunnya retail gitu sih. Sama terkait dengan perkembangan digital Mas. Digital usaha tuh luar biasa. Digital online. Mau nggak mau harus bisa beradaptasi kali ya. Iya. Untuk yang para pedagang itu kali ya Mas ya. Sekarang kalau kita perhatiin, kalau suka nonton Shopee Live Mas, itu sampai jam 2 masih orang dagang kan. Shopee Live iya. Itu luar biasa tuh perolehan. Shopee Live, Tokopedia, TikTok Shop. Itu saya perhatiin orang mau dagang di mana aja tuh kayak tanpa batas ya. Dagang sepatu, dagang ini kan, dagang tas, semua tuh orang bisa. Itu salah satu menguasai marketing digitalnya tuh. Iya. Sekarang profesi-profesi marketing digital juga udah mulai bermunculan kan sekarang. Iya. Kalau Mas kerja di bidang
Kalau saya di bidang Kalau boleh tahu, medianya media konvensional ya. media konvensional. Itu gimana tuh media konvensional? Lebih ke arah on air dan off air. Jadi kalau Mas suka lihat ada event-event di luar tuh seperti ada pameran, ada event-event seminar, conference. Nah, saya tangani hal seperti itu. Ada link ini nggak? Link YouTube atau TikTok atau website? Nah, saya kadang-kadang agak gaptek kayak begitu tuh. Ya. Jadi saya ada, tapi nggak saya mainkan hal itu. Gitu. Jadi lebih banyak relasi-relasi yang call gitu langsung telepon, sama suka jadi tenaga ahli ketika kita ada lelang atau tender kan banyak butuh tenaga ahli itu. Nah, saya ikut bermain di situ untuk maintenance, jadi koordinator project, menangani kegiatan-kegiatan conference gitu kan, internasional, nasional. Tapi internasional juga. Karena dibutuhkan lisensi. Jadi ada lisensi sekarang kan namanya apa sih? Sertifikasi kompetensi ya, setiap Sertifikasi kompetensi untuk profesi. Apa tuh? Misalkan kalau saya kan orang awam nih, kurang ngerti nih. Kalau di dunia industri pariwisata misalkan dia leader, tour guide. Nah, dia harus punya sertifikasi kompetensi untuk tour guide. Salah satunya. Terus dia di bidang logistik, dia harus punya sertifikasi kompetensi seperti itu. Pemerintah memang sekarang lagi menggalakkan hal kayak gitu. Termasuk driver aja kan sekarang udah punya sertifikasi kompetensi. Ada. Kemarin sepupu saya kan dia untuk supir pribadi gitu ya? Untuk supir umum juga. Tapi kalau supir online kayaknya enggak sih. Kalau supir online kayaknya enggak ya. Tapi kalau kayak Transjakarta. Oh iya, itu ada. Itu ada tuh. Sepupu saya dia di Transjakarta dia pakai sertifikasi kompetensi kayak gitu. Harusnya sih kayak gitu sih, jadi lebih kerjanya lebih profesional gitu kan ya Mas. Nah, biasanya itu sudah diakui setara pendidikan sekolah formal. Nah, waktu itu saya pernah ikut pelatihan seperti kayak Ibu Puja Susti kan, kalau nggak salah kan di tamatan apa ya, tapi dia punya sertifikat kompetensi seperti itu, dia layernya pendidikannya seperti formal. Kan ada ininya, ada detailnya juga Mas, di belakangnya itu biasanya depannya ada C, misalkan CHSE, depan certified venue management, misalkan certified logistik. Kalau di bidang marketing komunikasi, certified marketing komunikasi. Oh, kayak Johnny LBF gitu kan? Kalau Johnny LBF. Iya. Untuk ini lurus kan ya Mas? Bu, lurus ya Bu ya? Kanan ya Bu ya, betul. Kanan ya. Putar balik berarti? Putar balik apa Bu? Masih lagi berarti? Jadi Beningan ya? Iya, jadi Beningan. Biasa dari jalan. Ya, mudah-mudahan aja presiden atau anggota DPR semua yang terpilih mengaspirasikan rakyat ya dan mensejahterakan. Betul. Iya. Pastinya seperti itu ya. Tapi kalau diperhatikan sih sebenarnya dari tahun lalu sampai sekarang sih perubahan-perubahannya untuk ini belum ada banyak sih ya, belum ada berubah ya. Ada family kita juga pada nyalek juga sama. Keluarga ada yang nyalek? Keluarga juga ada yang nyalek dari Demokrat. Terus berbagai akhirnya macam cara mereka terpilih atau sudah terpilih? nggak terpilih? Ada yang nggak ada modal sama sekali, sampai untuk masang spanduk aja nggak bisa. Tapi nomornya bagus, nomor
5 dari Tapos Depok, Cilodong ya. Gitu. Jadi berbagai Mas macam tapi Depok secara mas ya? Maksudnya orang Depok? family sih ada ya. Oh, Family ada di daerah Depok banyak. Jadi dapil sana. Dari partai? Dari partai Demokrat. Demokrat ya? Ada yang dari Nasdem, ada yang dari Demokrat. Tapi emang sepertinya suaranya nggak baik sih, nggak bagus ya. Nah, buat suara anggota parlemen, anggota DPR yang tidak terpilih, legowo, ikhlas, ya kan? Iya. Masih ada cara lain. Mungkin Tuhan atau Allah Belum memberikan ya. belum memberikan, tapi ada sisi maksud lain yang tersembunyi di balik itu. Iya betul. Jadi sesuai dengan porsinya ya. Porsinya. Saya kemarin sempat lihat berita juga ya. Apa tuh? Ada salah satu kepala desa, dia merekomendasikan anaknya ya, anak kepala desa untuk jadi calon legislatif. Tapi nggak dapat ya, Oh, nggak dapet ya? nggak dapat anaknya karena dia udah bagi-bagi amplop ke RT RW ya, Yuk. disuruh dikembalikan lagi. Oh. Kan artinya kan masih banyak ya seperti itu ya. Itu RT RW itu? Atau kelurahan? Kalau kepala desa, Kepala desa kelurahan ya berarti? iya kepala desa, Atau kecamatan ya? Kepala desa. kepala desa itu kelurahan ya, Kelurahan. maksudnya ya. Buset, kelurahan aja bisa gitu ya? Kadesnya sampai masih diliput lagi, maksudnya kok kayak enak banget gitu ya, sampai terekspos kayak begitu kan. Minta dibalikin lagi sama RT RW karena suara anaknya itu tidak mendapatkan suara yang cukup kan. Iya. Beberapa Miris juga, kan seperti itu. beberapa juga ada oknum calon anggota DPR juga nih yang nggak menang ya kan, Iya betul. terus perbaikin jalan, terus diduga apa namanya minta dibalikin lagi apa namanya dananya gitu. Ya rises ya, Bisnis apa tuh? dana ini bantuan Ada bantuan. dari masyarakat kan. Ya sebaiknya sih jangan Kemarin saya, dibalikin lah ya kan ya maksudnya. ya kemarin saya juga ngalami. Apa tuh? Saya kan jadi tim ses juga salah satu jadi tim DPD. Oh DPD. Faira Idris, Oh, DPD Faira. DKI Jakarta. Dia salah satu perolehan suaranya luar biasa. Dari partai. Non partai kalau DPD. DPD nomor partai ya, ya. Kayak Iya. Komeng gitu ya. Iya, Komeng kan dapat suara luar biasa ya. Wah, tinggi banget itu Tinggi Komeng. banget tuh. Kita nggak nyangka tuh Komeng itu. Berarti kan dari sosok tokohnya ya, Tokohnya. tokoh masyarakatnya ya. Iya. Saya ngeliat ini juga, saya perhatikan kan fenomena-fenomena sosialnya kan. Ketika lah ada yang jadi koordinator, ada yang jadi apa. Nah, itu setiap caleg itu memberikan reward mas. Oh, tiap Ada caleg itu. rewardnya. Oh, ada rewardnya. Jadi nanti kalau di beberapa wilayah Ah. suaranya banyak, dia mendapatkan reward, misalkan dapat reward sekian. Oh gitu, Ada baru tahu ada saya. ada iniannya gitu. Saya kan Oh. dapat bimtek juga. Oh, saya baru tahu seperti hal ini. Oh jadi kalau tim suksesnya itu calegnya lah, misalnya Dari- menang gitu kan, dia dapat reward gitu ya. Dari ya reward itu sampai dari ke TPS-nya mas. sampai TPS juga? Unit-unit yang kekecilnya dapat reward gitu. Sesuai dengan perolehan suara ya. Gitu. Oh, itu kali ya yang maksudnya anggota DPR minta hak angket gitu kali ya. Kan anggota DPR kan dari caleg-caleg juga kan dia. Iya. Kemungkinan sih bisa juga ya seperti itu ya, karena berbagai banyak macam cara ya. Berbagai- Saya sih lihatnya ada juga, saya pernah ikut bimtek dari salah satu partai ya. Ah. Nah itu dia juga sampaikan, saya juga baru tahu juga dia ngomong tim sesnya. Oh. Kalau ibu mendukung salah satu ini dan dia masuk parlemen, Ah. nanti bapak-bapak ibu dapat bantuan setiap bulan. Dari mana dananya? Dari dana tersebut dibilang, dan ibu terdata.
terus buat komunitas atau buat yayasan-yayasan seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang mereka udah apa ya, memaintain komunitas mas, komunitasnya di maintain kan. Terus mas ikut di tim ses ya? Atau bagaimana? Kemarin saya ikut di tim sales di ininya di Yang pernah di apa? kelurahan ya, kelurahan. Kelurahan. Tingkat kelurahan, ada kawan juga di kecamatan gitu. Karena mengisi waktu aja sih, pengen tahu ya, biasanya kan nggak pernah ikut-ikutan ya di masyarakat seperti itu ya. Nambah wawasan lah ya, pengetahuan ya. Nambah Pengalaman. seperti ini cara pendekatan ke masyarakat. Kemudian ada juklak-juklaknya, juknis-juknisnya rapih ya, juknisnya gitu. Juknis apa sih? Petunjuk pelaksanaan ya. Diberikan juga, dihimbau ke relawan-relawan lah ya. Tapi kalau relawan itu dibayar nggak? Relawan itu yang tadi saya bilang dapat reward. Dapat reward itu ya? Kalau dia dapat bimtek, dia dapat apa? Dapat uang saku, gitu, uang transport. Nah, tapi ketika nanti pas udah pemilihan, nah itu rewardnya sesuai dengan hasil yang dikerjakan ya. Tapi kalau misalnya kalah, dibalikin nggak tuh? Enggak Enggak. dikembalikan. Karena sudah jelas, misalkan ada salah satu paslon nih ya, dalam satu TPS kalau dia mendapatkan suara 1 hingga 99 dapat rewardnya 300.000. 1 sampai 99 dapat 300.000. Iya, 1 sampai 90 suara. 99 suara ya maksimal dapat 300.000. Kalau yang 20 suara sampai 50 dapat kurang lebih 150.000. Jadi ada ininya, ada strukturnya. Struktur ya. Nah, seperti itu. Ini arah Jati Bening kan ya? Iya, ada di depan. Siapa? Kanan. Maaf ya kak ya, nggak pakai map. Tapi masnya nyambi-nyambi aja mas ya, grab ya? Ini saya sih nggak ada yang nyambi sih mas. Semua usaha itu saya lakuin dengan ini sih, serius sih. Iya, betul. Dagang sepatu juga. Sepatunya sepatu produksi sendiri? Oh enggak, lokal, ngambil Lokal, dari pasar terkenal di Jakarta. Oh, pasar terkenal Jakarta ya. Iya. Tapi omset lumayan mas ya? Omset kalau untuk lebaran pas kemarin sih alhamdulillah Alhamdulillah ya. Kalian musim ya? Dari musim. Omset ya. Sama tergantung sama ininya. Nah, balik lagi kan sekarang ada sepatu yang namanya sepatu pre-love ya mas ya? Thrifting ya? Thrifting. Thrifting ya. Kemarin sempat banget kan dihancurkan sama bea cukai kan? Baju-baju seperti itu ya. Kenapa bu? Putar balik ya? Iya, lagi tuh. Oh, terbalik itu. Itu berpengaruh juga gak mas? Kalau thrifting sih di yang baru enggak sih, Enggak juga ya? sih. Kan soalnya beda apa ya? Beda segmen sih. Oh iya beda. Kan ada juga orang yang pengen yang punya yang baru, ada atau enggak juga ya, pengennya yang branded tapi second gitu sih. Berarti bisa. Ya semua ya tergantung kebutuhan masing-masing kali ya. Iya. Ada tetangga saya juga, dia kerja di salah satu media juga ya, MNC ya. Sama kena MNC? PHK juga, dia PHK-nya kenanya pas sebelum pandemi, pas lagi pandemi dia kena PHK-nya. Terus akhirnya suami istri dia kerjanya online mas. Di rumah dia Kerja di di studio gitu ya, online gitu kan. Akhirnya menikmati ya pekerjaan seperti itu kan. Enjoy. Dagang-dagang barang. Kalau sebelum digital mas di gimana? Sebelum digital saya Yang usaha belum usaha. saya lebih banyak di event off air ya mas. Benar ya? Di stasiun TV. Di ini penyelenggara pameran. Oh, penyelenggara pameran. Penyelenggara pameran, dia pamerannya tuh di dalam dan luar negeri mas. Oh,
misalkan kalau di luar negeri di Malaysia, Singapura, Oh, lebih ke IO berarti ya? ya kalau orang familiar lebih ke arah IO ya, tapi sebenarnya kalau untuk dunia event itu sebenarnya terbagi lagi segmennya mas, nggak sama. Ini kanan nih. Karena Oh, nggak sama ya? kalau kayak wedding kan beda tuh segmennya, wedding. Nah kalau ada industri conference itu namanya PCO mas, Oh, Professional Convention Organizer. Kalau pameran itu PIO, Professional Exhibition Organizer. Nah IO itu sebenarnya beda kelasnya seperti itu, baru tahu saya. masing-masing nggak akan sama. Nambah wawasan lagi saya nih. Iya, karena izinnya juga akan berbeda nanti sama modal usahanya mas. Oh. Gitu. Kalau yang kecil-kecil ya, kalau yang kecil itu namanya IO ya. Tapi kalau yang kelas-kelasnya di atas ada di atas itu namanya PCO atau PIO. Ini saya masukin ke YouTube atau TikTok nggak apa kan ya mas? Kenapa? Nggak apa-apa mas. Karena kan kita kan bukan orang ini juga tokoh ya. Kalau tokoh masyarakat biasanya kan dia tuh akan memperhatikan cara dia berbicara, gitu kan ya, intonasinya. Makanya saya buat TikTok itu namanya Suara Rakyat mas. Dasar rakyat ya. Saya pengen dengar pendapat rakyat-rakyat yang saya temuin semua di sini. Kan soalnya di taksi online kan semua golongan masuk kan. Betul. Saya pengen tahu nih, ya kan, rakyat-rakyat Dulu ada bersuara itu bagaimana gitu. ya, dulu pernah ada programnya ya, di mana? Program apa mas? Program yang interview di wawancara di taksi online tuh. Di sini? Terus ya? Maaf ya kayak. Nggak apa-apa. Gimana taksi online? Tapi waktu itu pas lagi ngabuburit apa ya? Apa? Jadi sebelum buka puasa gitu kan. Yang nyetir itu kayak ustadz juga sama. Oh. Dia diskusi gitu ya sama penumpang gitu kan. Diskusi mengenai tentang ini aja, fenomena sosial aja keseharian ya. makasih ya mas ya atas Ya, sama-sama mas. bincang-bincang sharing pengalamannya. Wah ini sangat menambah wawasan banget. Ada pesan-pesan lagi nggak, mas, untuk para pemerintah lah yang sedang bertransisi kali ya? Ya, Ada pesan-pesan nggak? pesan-pesannya bisa membawa keadaan lebih baik ya, jangan memecah belah masyarakat ya. Kadang-kadang kan masyarakat kan banyak terkotak-kotak ya. Oh, Jika memang sudah selesai ya masa demokrasi ini dan memilih udah selesai. Iya. pemimpin siapapun pemimpinnya ya kita pasti dukung. Harus dukung lah. Kita dukung semuanya, kita dukung karena Entah kita 01, 02, 03 Betul. kita harus dukung semua. entah siapapun presidennya ya dengan pilihan rakyat tentunya kan ya Iyalah. kita dukung dan kita jalankan kan. Terus kalau ada sesuatu yang kurang, ya kita harus mengaspirasikan protes lah ya. Ya Kalau ada yang kurang untuk dibenerin gitu. bagian dari negara demokrasi, Demokrasi. kan, ya. Soalnya kan setiap manusia itu nggak ada yang sempurna kan. Betul. Apalagi Masih ada salah. pemimpin ya, apalagi Betul. anggota dewan juga kan nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Kritik tuh bagian dari sifatnya membangun kan. Membangun. Iya. Ya, makasih ya Mas ya. Ya.